Apakah kamu melihat ular ini sehidup ular sungguhan? Seperti bisa hidup kembali kapan saja. Pria ini melihatnya sebentar dan kemudian berniat untuk mencurinya. Tetapi dia berpikir lama dan akhirnya lepaskan pikirannya. Ketika dia berbalik untuk pergi, ular sudah jadi hidup kembali. Ikuti arah pria itu. Dia pergi ke kolam renang terbuka hotel. Pemandangan di depannya sangat menakjubkan. Lautan luas yang luas muncul. Dengan ukuran hotel ini, bagaimana bisa menampung laut sebesar itu? Anehnya, ketika dia masuk ke hotel, itu jelas pada malam. Tetapi tempat ini penuh dengan sinar matahari. Dia segera kembali masuk. Tapi tidak tahu pemilik hotel sedang berbaring di sini berjemur. Dia merasa terlalu terang. Jadi sudah panggilan telepon untuk berbalik ruang menjadi matahari terbenam. Hotel ini bernama Del Luna. Setiap jiwa setelah kematian harus menyeberangi jembatan ini. Untuk pergi ke alam baka dan bereinkarnasi di kehidupan lain. Tetapi jiwa yang masih memiliki terlalu banyak penyesalan ketika masih hidup, akan terjebak di dunia. Hotel Del Luna adalah tempat untuk menerima mereka. Membantu mereka menyelesaikan penyesalan mereka sebelum mereka mati. Dan kemudian mengantar mereka pergi. Pemilik hotel ini adalah Young Man Wall. Dia telah menjalani kehidupan abadi selama ribuan tahun. Sangat lama yang lalu, dia hanya seorang pendekar pedang biasa. Karena membunuh banyak orang. Untuk menebus dosa-dosanya, dia menempatkan jiwa musuh-musuhnya di peti mati. Dan pergi mencari penginapan yang memungkinkan jiwa itu beristirahat. Manwall mendengar orang tua yang berkata, tempat yang inginkan namanya Hotel Cahaya Bulan. Tapi tempat itu hanya menerima hantu, bukan manusia. Jadi dia mengambil pedang untuk bunuh diri. Tapi tak menyangka bahwa pada saat itu, musuhnya datang. Dia secara refleks mengambil pedangnya untuk bertarung. Tetapi ketika mereka bergegas ke arahnya, mereka segera berubah menjadi asap biru. Mereka semua orang yang mati di tangannya. Sekarang mereka hanya jiwa. Manwall menyadari bahwa karmanya terlalu berat untuk dikompensasi. Ketika dia merenung, dia merasakan seseorang di belakangnya mencoba menyelinap menyerang, dia berbalik untuk menusuk. Tetapi itu hanya pohon kering. Tiba-tiba dia menyadari bahwa pedang dengan namanya di atasnya berlumuran darah segar. Hal aneh lainnya terus terjadi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menarik pedangnya. Pedang itu tidak mau bergerak. Bahkan ditelan pohon. Kemudian cabang-cabang pohon dibangun menjadi sebuah penginapan. Adalah Hotel Del Luna sekarang. Wanita tua tadi adalah pemilik sebelumnya, namanya Mago. Manwall menjadi pemilik baru hotel ini. Sejak itu hotel menjalan selama ribuan tahun. Sekarang sudah ditingkatkan menjadi hotel canggih Del Luna. Pada saat ini, manajer dan staf hotel sama-sama tidak sabar seolah-olah duduk di atas api. Karena ada orang yang masih hidup telah masuk ke sini. Jika Manwall tahu tentang ini, mereka pasti akan mati. Bagaimana Manwall tidak tahunya? Dia marah dan memutuskan untuk secara pribadi menemukan orang yang tersesat di sini. Orang ini berkeliaran tanpa mengetahui apa-apa. Ketika dia datang di bawah pohon berusia 1000 tahun. Hanya memetik bunga. Dan segera didorong beberapa meter oleh aura iblis. Hyun Mo dijatuh. Untungnya, dia tidak terluka yang bisa duduk. Dia berdiri dan terus berjalan arah depannya. Lalu berhenti di depan hotel. Berpikir sebentar, dia masuk dan tidak tahu bahwa tempat ini tidak menerima orang hidup. Sampai saat Hyun Mo sedang berdiri di depan pohon. Berpikir hari ini adalah hari ulang tahun anaknya. Dia melompat ke atas untuk mengambil bunga untuk dibawa kembali ke putranya. Tapi didorong oleh semburan udara. Manwall tiba-tiba muncul. Kaki panjangnya letakkan di butuh Hyun Mo dan menyalahkannya karena mencuri. Hyun Mo mau jelaskan tapi ular merangkak keluar. Dia sangat panik, sekarang bahkan lebih sulit untuk disangkal. Ular emas membuka mulutnya dan memamerkan taringnya. Hyun Mo berlutut dan memohon. Tangannya menjadi memudar dan menyebar ke bagian lain. Jika terus seperti ini, dia akan kehilangan nyawanya kapan saja. Nyatanya, ketika dia melakukan perbuatan baik, dia jatuh dari tangga. Karena lukanya yang parah, ia mengalami koma. Dan jiwanya yang lemah mematuhi panggilan hotel. Meninggalkan tubuhnya untuk masuk ke sini. Tubuh Hyun Mo saat ini sedang menjalani perawatan terakhir. Tetapi jika jiwanya tidak kembali tepat waktu, baik jiwa maupun tubuh tidak akan dapat disembuhkan. Anaknya masih kecil, jika dia meninggal, dia akan menjadi yatim piatu yang tak berdaya. Hyun Mo merasanya. Gadis cantik yang sangat murah hati. Jadi dia meminta bantuannya. Dia melirik pohon yang tidak berbunga selama 1000 tahun.
Tetapi sekarang mekar karena pria ini, mungkin itu takdir. Dia berpikir sejenak dan kemudian mengajukan permintaan bahwa 20 tahun kemudian putranya harus bekerja untuknya. Tidak ada cara lain, Hyun Mo sudah setuju dengannya. Menwol mendorong kepalanya secara ringan dan keajaiban muncul. Ketika Hyun Mo bangun, tiba-tiba dapat banyak uang. Dia tahu itu bukan mimpi. Dia benar-benar sudah jual anaknya untuk gadis itu. Dia bawa anaknya Chan Seong ke hotel untuk bernegosiasi sehingga semuanya akan kembali seperti semula, menghapus janji dengan Menwol. Tapi tidak bisa temukan hotelnya. Tiba-tiba ada mobil muncul di depan Chan Seong. Kaca pintu turun, Chan Seong senyum dengannya. Orang yang duduk di mobil adalah Menwol. Dia diam-diam pergi dan menginstruksikan manajer untuk menghindari Chan Seong melupakan janjinya. Setiap tahun pada hari ulang tahunnya, harus mengirim bunga untuk memberi selamat kepadanya. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap mata 21 tahun telah berlalu. Hari ini adalah hari ulang tahun Chan Seong. Dia sudah menjadi laki-laki tampan. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dia tetap ikuti keinginan ayahnya. Tinggal di luar negeri dan tidak pulang. Tapi anehnya, meski dia pergi kemanapun, setiap hari ulang tahun Juda menerima bunga. Janji 20 tahun yang lalu sekarang sudah lewat. Jadi dia memutuskan pulang untuk kerja. Tapi baru saja turun pesawat terbang, sudah menerima pot bunga seperti setiap tahun. Dengan surat penerimaan. Di dalamnya menyebutkan alamat Hotel Del Luna. Chan Seong takut jadi sudah buangnya pada tempat sampah dan bergegas pergi. Ketika dia naik kereta, dia melangkah ke ruang yang sangat aneh. Hanya ada seorang gadis cantik yang sedang duduk di dalamnya. Di tangannya memegang pot bunga yang baru saja dia lempar sebelum naik kereta. Chan Seong menyadari dia adalah Menwol. Dia pura-pura tenang dan duduk di depannya. Menwol sudah katakan bahwa janji 20 tahun sudah sampai. Ingatkan dia harus cepat datang ke hotel untuk mulai kerja. Tapi Chan Seong tolak. Lampu jadi gelap terang. Tampaknya akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Ruang di samping sangat ramai. Tapi di sini hanya ada satu gadis sama satu laki-laki. Lampu di dalam kereta berkedip tanpa henti. Menwol mendekat Chan Seong. Dia sedang pikir dia belum punya istri dan dia belum suami. Dia mau lakukannya apa? Haruskah berkolaborasi dengannya atau gimana? Menwol mengangkat dagunya dengan jarinya. Meniup ke matanya dan mengatakan beberapa kata. Selamat ulang tahun. Hadiah ulang tahun kali ini akan sangat istimewa. Kemudian biarkan dia pergi, tidak membuat masalah untuknya lagi. Chan Seong merasa sulit untuk percaya tapi dia tidak cukup waktu untuk pikir banyak tentangnya. Dia harus cepat pergi. Ketika dijemput mobil untuk pulang, memang sedang malam. Tapi melihat seseorang memakai kacamata hitam. Chan Seong sedang terburu-buru jadi ingin membiarkannya masuk ke dalam mobil dulu. Dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang memulai percakapan dengannya. Dia melepas kacamatanya, dia kehilangan matanya. Gadis ini bukan orang yang hidup tetapi jiwa yang berkeliaran. Hadiah yang Menwol memberinya adalah mata yin dan yang. Sekarang Chan Seong bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Gadis ini mendekatnya. Orang pengecut seperti kelinci melarikan diri. Saat dia pikir sudah aman, gadis berkacamata lagi muncul. Mengancamnya akan membuka kacamata. Tiba-tiba ada tangan menutup mulut Chan Seong. Gadis itu tidak dengar suara. Jadi tidak tahu target di mana jadi sudah berbalik dan pergi. Baru menyelesaikannya. Mereka lagi temukan pria tua yang aneh. Dia menyadari Menwol adalah orang yang menembaknya pada hari itu. Saat masih hidup, dia sering melakukan jahat. Terlalu banyak suap dan kesalahan, menyebabkan banyak kematian tak berdosa. Tanpa dihukum oleh hukum. Bahkan dipromosi terus-menerus. Menwol memenuhi keinginan jiwa yang tidak adil. Dia mengenakan setelan ungu dan membawa pistol di bahunya. Ditembakkan dengan sangat terampil, ditujukan langsung ke jantung pria itu. Tidak peduli berapa banyak dia berteriak, itu tidak berguna. Karena tidak ada orang lain yang bisa melihat Menwol kecuali dia. Begitu tembakan senjata ditembakkan, dia berbalik dan berjalan pergi. Meskipun dia tidak mati di tempat. Dia telah dihantui oleh hantu kematian sejak itu. Apa yang terjadi hari itu tak lagi dikenang. Lelaki yang dulu memanggil hujan memanggil angin. Kini menjadi pengembara. Dia membencinya sampai ke tulang. Dia mengambil sebatang besi. Menusuknya jauh ke dalam hatinya. Menghadapi serangan mendadak, Menwol tetap tenang. Tetapi ketika dia terpojok sampai akhir, dia berhenti. Ia pikir dia telah membalas dendam dan tersenyum jahat.
Wall hanya menatapnya dengan dingin. Untungnya, Chan Seong sudah datang. Tanpa diduga, Wall mengatakan bahwa, apakah kamu tidak mau kerja di hotel kan? Jika sekarang kamu pergi aku akan lepaskan. Baru saja tutup katanya, Chan Seong segera melarikan diri. Meninggalkan semua barang bawaannya. Saat Wall sedang duduk meratapi penghinaan hidupnya. Frustrasi dan ingin menyerah. Chan Seong menarik trailer kembali. Nyata, dia mencarinya untuk membawakannya ke rumah sakit. Saat dia membersihkan sampah di trailer, Won tiba-tiba berdiri, menarik besi dari dadanya. Dia seorang abadi. Sehingga hal-hal biasa ini tidak dapat membahayakannya. Batang besi di tangannya dengan lembut terbang, berputar perlahan. Dan kemudian tiba-tiba berhenti ketika menemukan posisi yang tepat. Terbang melalui sudut dan celah. Dan menusuk jantung pengembara. Menyebabkan dia terbang dan menabrak dinding. Sebelum dia bisa menutup matanya, dia berhenti bernapas dan berubah menjadi abu. Kenapa Wall punya kekuatan begitu? Apakah Chan Seong akan bergabung dengan Hotel Del Luna? Cerita aneh apa yang akan terjadi di antara mereka? Yuk, kita tonton di bagian selanjutnya ya.